Kalau kamu mengaku percaya Tuhan, tapi juga kamu percaya kamu punya kehendak bebas, berarti logikamu kurang jalan, karena itu kontradiksi. Sama seperti agama yang bilang dua-duanya benar dan berharap kamu tidak memperhatikan kontradiksinya. Dan banyak orang memang tidak memperhatikan, karena sejak kecil mereka diajari, jangan tanya, patuhi saja. Agama juga selalu menempatkan Tuhan di tempat paling aman dari pemeriksaan. Bukan cuma di luar jangkauan fisik, tapi juga logika. Setiap klaim yang bisa diuji segera dipindah ke ranah yang tidak bisa diuji. Nubuat gagal, direvisi. Kontradiksi, disebut misteri. Kegagalan moral, konteks. Bencana, bagian dari rencana. Agama tidak pernah salah, ia hanya memindahkan tiang gawang secepat bayangan. Kemunafikannya pun mudah dilihat. Pemimpin agama berkhotbah tentang kerendahan hati, tapi menuntut otoritas absolut. Berkhotbah tentang amal, tapi menumpuk kekayaan. Berkhotbah tentang damai, sambil memberkati perang. Berkhotbah tentang kejujuran, sambil mengajarkan cerita yang bahkan mereka sendiri tahu tidak punya bukti. Dan pengikutnya diminta percaya bahwa semua kontradiksi itu mulia. Agama mengubah ketidaktahuan menjadi kebajikan dan keraguan menjadi dosa. Itu bukan moralitas, itu sabotase intelektual. Bahkan konsep keselamatan pun menunjukkan betapa manusiawinya ciptaan ini. Agama menciptakan masalah, dosa, lalu menjual solusi yang hanya bisa didapat lewat ritual tertentu, seperti membakar rumahmu sendiri, lalu menjualmu ember air. Kalau Tuhan benar-benar ingin mengampuni, Dia tidak butuh darah, ritual, baca mantra, baca ayat tertentu, atau trik teologis. Dia tinggal mengampuni. Dan sekarang, kita ke bagian yang paling pedas. Lihat cara agama menyebar. Agama bukan menang karena bukti. Agama menang karena ekspansi dan indoktrinasi dini. Kekristenan menyebar bukan lewat debat teologis, tapi lewat ekspansi kekaisaran Romawi dan kolonialisasi Eropa. Yang dijajah otomatis ikut agamanya, bukan karena hidayah, tapi karena kekuasaan. Islam awalnya tumbuh lewat perdagangan, politik, dan indoktrinasi generasi. Mekanisme poligami juga membuat populasi pengikut secara statistik meningkat jauh lebih cepat. Setiap generasi direproduksi dan dicetak ulang sebagai umat bukan karena memahami, tapi karena dibesarkan dalam cerita yang sama sejak lahir. Dan disinilah kuncinya. Anak-anak dapat cerita agama jauh sebelum mereka bisa berpikir kritis. Cerita itu ditanamkan sebelum otak mereka matang, sebelum mereka punya kemampuan untuk bertanya. Saat dewasa, identitas sudah terbentuk. Cerita itu bukan cuma kepercayaan, tapi bagian dari siapa saya. Padahal orang dewasa jarang percaya dongeng kekanak-kanakan. Tapi anak kecil, mereka menelan semuanya mentah-mentah. Makanya agama selalu membidik generasi paling muda. Karena kalau kamu baru mendengar kisah ular bicara, banjir global seluruh bumi, kelahiran perawan, dan kitab penuh kontradiksi di usia 30, kamu akan tertawa. Dan kamu akan bertanya hal-hal yang sistem gak bisa jawab tanpa marah. Itulah sebabnya indoktrinasi anak sangat penting dalam keberlangsungan agama. Bukan karena kebenarannya kuat, tapi karena logikanya rapuh kalau diserahkan ke otak orang dewasa yang sudah terbiasa berpikir.